Hai, kembali dengan Studio Mata di sini. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Tall Hot Blonde. Catfishing merupakan penipuan identitas online yang menjadi fenomena. Seiring berkembangnya teknologi internet, banyak orang yang baru mengenal dunia maya terjebak dalam hubungan online yang penuh dengan ilusi. Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana pada saat itu catfishing menjadi fenomena dan bahkan hingga saat ini. Awal film mengisahkan tentang seorang pria parubaya yang bekerja sebagai buruh pabrik baja bernama Thomas. Thomas yang merupakan pensiunan marinir hidup bersama istrinya yang bernama Carol dan dua putrinya yang bernama Stacy dan Amy. Dia merupakan seorang ayah dengan tipikal family man yang menjalani rutinitas sehari-harinya dari mulai antar jemput sekolah hingga memasak untuk keluarganya. Ya, bisa dikatakan Thomas ini memiliki keluarga kecil bahagia yang jauh dari masalah dan mungkin diidam-idamkan banyak orang. Meskipun Thomas cukup dalam hal menafkahi keluarganya, namun dengan rutinitasnya itu, Thomas mengalami kejenuhan dan merasa lelah. Karena kejenuhannya, Thomas kadang-kadang merasa tidak puas dengan kehidupannya. Untuk melepaskan rasa penatnya, Thomas pun izin untuk pergi bersama teman dekatnya yaitu Brian. Mereka pergi untuk bermain poker dan kumpul bersama teman-teman kerjanya. Thomas pun menikmati bermain poker dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Hingga suatu ketika, Thomas yang ingin pulang karena ingin menemani istrinya, dia ditahan oleh teman-temannya. Namun Thomas tetap memaksa untuk pulang. Akhirnya teman-temannya mengusulkan untuk bermain poker online agar bisa main semalam suntuk tanpa harus bertemu. Salah satu temannya pun akhirnya memberikan Thomas alamat website untuk bermain poker. Esok harinya, Thomas mencoba mengakses situs tersebut menggunakan PC yang selama ini digunakan oleh istrinya. Carol pun mempersilahkan suaminya untuk bermain online agar suaminya nggak gaptek-gaptek amat setelah bisa online. Untuk pertama kalinya, Thomas pun terkesima dengan dunia maya. Dia sangat antusias memainkan game poker online-nya hingga beberapa kali memenangkan permainan tersebut. Sampai suatu ketika, ada seseorang dengan username yang bernama Tall Hot Blonde mengirim request private chat. Karena penasaran, Thomas pun menerima private chat tersebut. Di awal chatting, user yang bernama Tall Hot Blonde ini langsung mengirimkan foto kepada Thomas. Saat membukanya, Thomas pun terpesona dengan kecantikan gadis online itu. Setelah itu mereka pun asik chatting, saling bertukar nama dan foto. Saat chatting, Thomas pun celingak-celinguk karena takut ketahuan istrinya. Tall Hot Blonde mengaku dirinya bernama Katie dengan usia 18 tahun. Dari sini, Thomas pun mulai berbohong dengan mengaku sebagai marinir muda bernama Tommy. Di hari berikutnya, Thomas ingin kembali online, namun saat itu PC-nya sedang dipakai oleh Carol. Thomas pun menjadi sedikit uring-uringan karena harus menunggu giliran. Lalu Thomas menyarankan Carol untuk segera beristirahat dan masuk kamar. Carol menyangka ini adalah kode dari Thomas untuk bermesraan. Namun ternyata Thomas malah mempersilahkan istrinya untuk tidur lebih dahulu. Sementara Thomas kembali nongkrong di depan PC. Thomas pun berpura-pura bermain poker agar bisa kembali chatting dengan Katie, bahkan sampai jam 2 pagi. 3 minggu berlalu. Hampir setiap malam, Thomas tidak pernah melewatkan chatting di aplikasi pokernya. Namun suatu hari, dia bertengkar dengan Carol. Gara-gara Carol semalaman harus bekerja di depan komputer, sehingga Thomas pun tidak kebagian untuk bisa online. Esok harinya saat pulang kerja, Carol kaget saat melihat Thomas sudah membeli laptop tanpa sepengetahuannya. Mereka pun kembali cekcok. Namun bagaimanapun, akhirnya Carol mengalah demi rumah tangga yang harmonis. Dengan laptop barunya, Thomas semakin leluasa chatting dengan Katie. Sementara itu, Katie terus mengirimkan foto-foto seksinya yang membuat Thomas semakin terobsesi. Hubungan mereka pun berkembang melalui pesan-pesan yang penuh dengan gelora dan imajinasi, dipenuhi dengan janji-janji yang mengikat emosi. Semenjak Thomas kecanduan chatting, dia menjadi lebih banyak menikmati waktunya sendirian. Bahkan di tempat kerjanya, Thomas jarang lagi nongkrong bersama teman-temannya. Di rumah pun dia menjadi pendiam, dan istrinya pun kehilangan kehangatan dari seorang Thomas. Thomas yang semakin intens online dengan Katie kini berubah menjadi lebih sering berolahraga. Sementara Katie kini mengirimkan foto seksinya melalui surat.
Istrinya yang sadar dengan perubahan tersebut menjadi curiga. Carol pun curhat dengan teman kerjanya yang bernama Amanda. Amanda mewanti-wanti Carol jika suaminya mengalami puber kedua dan cenderung terlibat perselingkuhan. Namun Carol tetap husnudon dan berpikiran positif jika suaminya itu tidak pernah macam-macam. Suatu hari Thomas kembali nongkrong bersama teman-teman pabriknya. Saat akan pulang, Thomas lagi-lagi ditahan oleh teman-temannya. Dan kali ini Thomas pun mengalah. Di saat itulah istrinya di rumah penasaran untuk memeriksa laptop milik Thomas. Akhirnya istrinya berhasil login setelah beberapa kali mencoba menembus password laptopnya. Carol tercengang ketika membuka histori chat suaminya dengan Katie. Carol pun langsung melabrak Katie dengan mengirimkan pesan yang dikirimkan melalui pos surat. Esok harinya, Carol pun pulang lebih awal dan menunggu suaminya di dapur. Tak tahan memendam amarah, Carol menyuruh anak-anaknya pergi ke kamarnya. Dia pun langsung menyidang Thomas tentang perselingkuhannya. Carol murka terhadap perilaku Thomas. Thomas pun tak berkutik saat Carol memberikan bukti-bukti, bahkan telah memberitahu Katie tentang identitas asli Thomas. Namun demi anak-anak, Carol tetap mengizinkan Thomas untuk tinggal satu atap, tapi tidak satu ranjang. Carol pun mempersilahkan Thomas untuk tidur di gudang dan mewanti-wanti untuk tidak lagi chatting dengan Katie. Demi kelanggengan rumah tangganya, akhirnya Thomas pun menurut. Di hari-hari berikutnya, Thomas yang menyesali perbuatannya berusaha menebus kesalahannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan religius. 8 minggu kemudian, Thomas tergoda melihat laptopnya yang nganggur. Dia pun tak tahan untuk kembali online. Dia pun akhirnya kembali membuka situs pokernya. Dan saat itu, dia lihat user Telhot Blonde sedang online. Akhirnya dia pun terhubung untuk chatting dengan Katie. Dalam chatnya, Thomas meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan mereka pun akhirnya sepakat hanya menjadi teman. Esok harinya, sahabat dekat Thomas, Brian, curhat kepada Thomas bahwa dia sekarang berhubungan secara online dengan Telhot Blonde alias Katie. Secara jujur, Brian mengakui bahwa dia menyukai Katie. Bahkan mereka akan bertemu di weekend ini. Namun parahnya, Katie menceritakan semuanya tentang Thomas kepada Brian, sehingga Brian pun menjadi agak canggung dan mengetahui masalah tentang rumah tangganya. Namun di depan Brian, Thomas mengatakan semuanya baik-baik saja. Saat kembali ke rumah, Thomas pun langsung mengechat Katie dan menanyakan hubungannya dengan Brian. Karena cemburu, Thomas menakuti Katie untuk tidak berhubungan dengan Brian. Namun Katie menolak hal tersebut dengan dalih bahwa dia sudah sering dibohongi, termasuk dibohongi oleh Thomas. Thomas pun marah dan menyebutnya sebagai pelacur. Hal ini membuat Thomas panas dan berpikiran negatif, sehingga membuat dia tidak bisa tidur. Malam itu, Carol yang merasa suaminya sudah bertobat mengajak kembali untuk tidur di kamarnya. Amarah Thomas pun sedikit mereda dengan dinginnya AC kamar. Keesokan harinya di tempat kerja, Thomas yang terbakar api cemburu melabrak Brian untuk menjauhi Katie. Mereka pun bergaduh hingga dipisahkan atasannya. Setelah kejadian itu, hampir seluruh karyawan mengetahui tentang kasus perselingkuhan Thomas dan perseteruannya dengan Brian. Mereka pun mulai mengucilkan Thomas di tempat kerjanya. Sedikit banyak, Thomas pun menyesali perbuatannya. Lalu sepulang kerja, dia memasukkan barang-barangnya ke mobil dan membawa laptopnya. Di depan kafe, dia kembali mengechat Katie. Namun Katie tidak membalas satupun pesan chatnya. Dia lalu menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa pada hari itu dia akan mengambil lembur. Carol heran karena tumben-tumbennya suaminya kerja lembur. Namun Thomas mengatakan bahwa ia sedang menyiapkan sebuah kejutan. Malam harinya, Thomas yang kesal membuang laptopnya ke sebuah danau. Dia lalu membuka tasnya dan mengambil senjata. Dia pun kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian militer. Dia pun lalu pergi dengan mobilnya. Malam itu, Brian yang baru saja selesai bekerja, dia bersiap untuk menemui Katie. Sambil berjalan menuju parkiran, dia meminta alamat rumah Katie. Saat hendak menyalakan mesinnya, sosok berbaju loreng pun mendekati mobil tersebut. Dia lalu berdiri tepat di jendela di mana Brian duduk. Tanpa basa-basi, dia pun menembak Brian 3 kali. Thomas pun lalu pergi dan membuang senjatanya ke danau. Tepat pukul 10 malam,
Thomas kembali ke rumahnya dan mendadak mengajak anak dan istrinya untuk pergi camping. Meskipun anak-anaknya senang dengan ajakan tersebut, namun Carol terheran-heran. Thomas pun menjelaskan bahwa inilah kejutan yang dimaksud. Mereka pun akhirnya berangkat dan bersenang-senang menghabiskan waktu akhir pekan di tempat camping. Bahkan kali ini, Thomas lebih mesra daripada biasanya terhadap Carol. Pagi harinya, setelah mayat Brian ditemukan, polisi yang menemukan alamat Katie di HP Brian langsung menelusurinya. Saat didatangi polisi, Katie mengaku tidak tahu menau tentang siapa Brian. Polisi pun menginterogasi atasan Brian di pabrik. Atasannya yang mengetahui tentang konflik Brian menjelaskan hingga akhirnya berujung pada sebuah nama, yaitu Thomas. Esok harinya, Thomas yang baru saja pulang dari campingnya terkejut dengan kedatangan dua detektif yang sudah menunggu di rumahnya. Thomas menjadi sedikit gugup ketika ditanya tentang kematian Brian. Istri dan anak-anaknya pun histeris kebingungan saat Thomas tiba-tiba berpamitan untuk dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Thomas memilih untuk diam dan menunggu pengacaranya. Sampai ketika detektif ini menyuruh Thomas membaca laporan tentang username yang bernama Talhot Blonde, yang ternyata adalah seorang ibu-ibu paruh baya bernama Beth, yang merupakan ibu dari seorang anak yang bernama Katie, yang mana dialah yang selama ini berpura-pura memakai identitas anaknya untuk melakukan catfishing. Saat itu juga, Thomas pun menangis menyesali perbuatannya. Atas perbuatannya itu, Thomas akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Setelah kejadian ini, Carol menutup seluruh kontak dengan Thomas. Dia juga membatasi Thomas untuk berhubungan langsung dengan anak-anaknya. Sementara Katie yang tidak tahu menau pindah bersama ayahnya meninggalkan Beth agar bisa melanjutkan hidup dan jauh dari sorotan publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya untuk video selanjutnya.